Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. For your English today, I would like to explain about job application letter. Jadi untuk sekarang kelas 3 kita memasuki materi surat lamaran kerja ya. Ini teknis banget karena kalian nanti kan lulus dari SMK juga udah bisa untuk bekerja. Jadi ini penting nih untuk surat lamaran kerjanya. Dan terlebih lagi untuk surat lamaran kerja ini kan nanti masuk di materi penilaian akhir semester kita. Jadi nanti basicnya itu paling teks di dalamnya. Jadi intinya kalian itu ke dalam pemahaman teks. Untuk application letter atau surat lamaran ini intinya kalian nanti bisa mengidentifikasi struktur teksnya bagaimana, fungsi lamaran surat lamaran ini untuk apa, lalu unsur kebahasaannya, bahasa-bahasa yang ada di dalamnya menyangkut apa aja itu kalian bisa mengidentifikasi dan memahami, dan juga bisa menggunakan untuk struktur teks ini dan unsur kebahasaannya diaplikasikan ke dalam kalian tuh membuat surat lamaran kerja berdasarkan struktur yang ada. Untuk yang pertama kita ke strukturnya ya dan apa yang ada di dalamnya. Untuk application letter, jadi di atas itu ada applicant's address, jadi nama kamu dan alamat kamu, telepon number kalau ada, nomor telepon ataupun ditambahkan email address juga bisa ya. Itu lengkap untuk di paling atas sendiri, terus bawahnya ada date atau tanggal. Untuk employer address ini di bawahnya lagi, itu biasanya kalau di perusahaan itu tim HRD, Human Resources Department. Untuk departemen sumber daya manusia itu kalau ada itu ditulis namanya, terus ada posisinya juga. Nah ini yang posisi, terus company's name untuk nama perusahaannya ini, terus alamat perusahaannya yang ini. Terus penghormatan, salutations, itu biasanya ada dear, kepada, nanti ada namanya juga. Terus yang bawahnya opening paragraph. Untuk paragraf pembukaan itu biasanya, bukan biasanya ya, tapi intinya itu kalian menjelaskan alasan kalian untuk menuliskan application letter ini, surat lamaran ini, dan untuk pekerjaan apa atau yang mana kalian yang ambil. Jadi kalian melamar itu untuk jabatan apa, lalu di mana dan kapan kalian menemukan lowongan pekerjaan ini, misalnya di iklan, di koran, ataupun lewat di internet, ataupun di media sosial, itu silakan kalian nyatakan juga. Dan jika ini tidak diiklankan di media sosial maupun di surat kabar, bisa kalian ungkapkan bagaimana kalian mendapatkan informasi untuk jabatan yang kosong ini. Untuk yang selanjutnya body of letter, kalian bisa mendemonstrasikan atau menyatakan dengan percaya diri tentunya ya untuk skill kamu atau kemampuan kamu, background pendidikan kamu, jadi educational background, and then experience, pengalaman juga, karena ini tuh suitable untuk pekerjaan yang kamu inginkan. Jadi pekerjaan di sini kan ada syaratnya. Lah kamu di sini menyatakan bagaimana kemampuanmu, background pendidikanmu dan pengalamanmu itu sesuai dengan pekerjaan yang kamu inginkan ini. Lalu yang selanjutnya disebutkan kualifikasi spesifiknya. Jadi kualifikasi pendidikan kamu yang khusus, misalnya dari teknik apa, seperti itu, yang membuat kamu itu cocok untuk keperluan karyawan ini yang jabatannya kosong itu ya. Lalu bagaimana
kemampuan kamu, your personal skills enhance and support your technical abilities, and state that you would highly regard an opportunity to work for the company. Jadi kamu di sini sebutkan ataupun nyatakan bagaimana sih kemampuan pribadi kamu dapat menguatkan dan mendukung kemampuan teknis kamu. Kemampuan teknis berarti yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya. Dan nyatakan juga bahwa kamu akan sangat menghargai kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut, to work for the company. And then for closing paragraph, untuk paragraf penutup, di situ kamu bisa menyatakan bahwa kamu akan siap kapan saja di interview ataupun di tes, termasuk kamu di situ mencantumkan kontak number untuk nomor telepon ataupun email kamu. Lalu closingnya di situ bisa dituliskan use sincerely ataupun use faithfully. Itu di situ maknanya dengan hormat, dengan tulus, seperti itu ya. Terus di bawahnya kalian tutup lagi dengan signature atau tanda tangan kalian, lalu tuliskan nama kalian. Itu untuk struktur teks surat lamaran kerja ya. Nanti kita ke berikutnya ada contohnya. Contoh surat lamaran kerjanya di sini ada namanya ya dari atas. Di situ namanya Hendra Harjuna. Itu Hendra Harjuna beralamat di Jalan Semangka nomor 76 Pekanbaru. Di situ juga sudah dicantumkan lengkap ya, ada email, terus ada nomor handphone juga. Di bawahnya sudah dituliskan tanggal, ini untuk tanggalnya. Lalu di bawahnya lagi itu untuk yang kepada, untuk tujuannya. Itu ada Mrs. Laila Purnama, posisinya sebagai personal manager di Sky Blue Auto Motors. Itu alamatnya Sky Blue Auto Motors di mana? Di Jalan Sejahtera nomor 110 Pekanbaru. Lalu di bawahnya lagi untuk Nyonya Laila Purnama. Terus di situ juga untuk yang opening paragraph, I'm writing to apply for the position of motorcycle mechanic as advertised in Horizon Post newspaper on Saturday, November 10th, 2019. Ada alasan bagaimana kamu bisa mendaftar di posisi ini, dapat iklan dari mana, itu ada di Horizon Post yang diiklankan tanggal 10 November ya. Terus yang paragraf selanjutnya di situ ternyata untuk pelamarnya sudah melampirkan curriculum vitae. Itu ada kualifikasi pekerjaan yang cocok untuk syarat posisi yang kosong itu. Lalu di situ di intinya di body of letter juga dicantumkan lulus dari SMK mana, dari SMK Karya Bangsa Palembang Bearing in Automotive Engineering. Lalu di situ pernah juga ada internship di PT Wahid Teknik Palembang, offered me with crucial skill to work with professional technique. Sudah mencantumkan pengalaman di situ pernah bekerja di PT Wahid Teknik Palembang. Dan juga di situ bisa juga general repairs of various brands of motorcycle. Dia bisa memperbaiki beberapa merek sepeda motor. Jadi misal kalau di sini ya ada Honda bisa, Yamaha bisa, Suzuki bisa, seperti itu ya. And I'm familiar with proper standard care of automotive repairs. Dan biasa untuk perawatan standar dari pembetulan perbaikan otomotif ini. Dan juga di situ juga diungkapkan, ungkapkan juga bahwa kamu itu fast learner, kamu pembelajar yang cepat dan hard worker, pekerja keras, and I'm able to work under pressure in a team. Kamu bisa bekerja di bawah tekanan dan dalam tim juga. Terus itu untuk di bawahnya closing paragraph, I greatly appreciate the time you spend for reviewing my application and the opportunity for an interview which I can attend in your most convenient time. Jadi kita minta
jadwal interview itu nggak sekarepe kita, nggak terserah kita, tapi terserah mereka yang membuka lapangan pekerjaan. I can be reached by phone or email anytime. Itu untuk telepon sama emailnya itu udah di atas tadi ya. Terus kamu tutup dengan ungkapan terima kasih, terus ada penghormatan dan signature tanda tangan, lalu ditutup dengan menulis nama kamu sendiri. Itu untuk bagian surat dari awal sampai akhir tadi ya, dari nama sampai nama lagi. Untuk selanjutnya kalian bisa latihan menjawab pertanyaan dari teks tersebut tadi. Who was the application letter addressed to? Untuk siapa surat lamaran itu dialamatkan, untuk siapa tadi silakan dilihat lagi. Untuk siapa berarti di bagian yang kedua, berarti jawabannya Mrs. Laila Purnama. Mrs. Laila Purnama ada di atas sendiri ya. Ini udah terjawab yang nomor 1. Nomor 2, who wrote the letter, itu tadi udah di baris pertama sendiri ya. Hendra siapa tadi namanya? Hendra Harjuna. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, why did the applicant write the letter? Why did the applicant write the letter itu sama saja menanyakan tujuan penulisan surat. Berarti to apply for a position. Di situ posisinya apa bisa kamu sebutkan secara rinci juga, di situ motorcycle mekanik ya. Untuk soal selanjutnya, what position did the applicant apply for? Untuk posisi apa pelamar kerja tadi melamar? Jadi what position? Di situ tadi ada posisinya di sini. Di mekanik untuk motorcycle ya, motorcycle mekanik. Untuk yang nomor 5, how did the applicant get the information about the job vacancy? Bagaimana pelamar ini mendapatkan informasi untuk lowongan pekerjaan ini? Tadi bisa dilihat di paragraf pertama ya, untuk dari mana kalian mendapatkan informasi. Di situ as advertised in Horizon Post newspaper. Jadi dari newspaper, dari koran ya, tertanggalnya 10 November 2019. Untuk yang selanjutnya, what did applicants educational background? Untuk background pendidikan itu bisa dilihat di paragraf selanjutnya. Itu dari Hendra Harjuna, graduated from SMK Karya Bangsa Palembang ya, majoring in automotive engineering. Jadi jurusannya itu jurusan teknik mesin otomotif. Untuk yang nomor 7, how did applicant gain his practical automotive skill? Oh, ada pengalaman tadi di sini di paragraf selanjutnya, setelah lulus dari mana itu dia pernah internship di PT Wahid Teknik Palembang. Itu bisa buat jawab untuk yang pertanyaan nomor 7 tadi ya. What is the applicant's competence? Itu tadi juga ada, setelah menyatakan kamu lulus dari mana, kamu juga punya kompetensi untuk repairs various brands of motorcycle. Jadi memperbaiki beberapa brand motorcycle, sepeda motor. Contohnya tadi misalnya untuk Honda juga bisa, Yamaha bisa, Suzuki bisa, seperti itu ya. Lalu bisa juga proper standard care in automotive repairs. Jadi perawatan standar di bagian permesinan otomotif. Untuk yang nomor 9, why does the position suit the applicants? Kenapa posisi pekerjaan ini sesuai dengan pelamar? Kenapa? Karena dia untuk educational backgroundnya dia memenuhi untuk permesinan ya, mekanik. Lalu dia juga punya pengalaman ya, have experience in PT Wahid Teknik Palembang, and then he has skills also in general repairs of various brands of motorcycle.
Selanjutnya, dia juga familiar with proper standard care of automotive repair. Dia punya skills yang diperlukan untuk lowongan pekerjaan tersebut. Yang nomor 10, what is the applicant ready for? Untuk pelamarnya itu ready untuk apa, siap untuk apa? Tentunya di closing paragraph kalian bisa menemukan jawabannya nih. Ini tadi di closing paragraph dia menyatakan bahwa I can be reached by phone and email anytime, and I greatly appreciate the time you spend for reviewing my application and the opportunity for an interview which I can attend at your most convenient time. Jadi siap untuk di-interview, ya, ready for interview or next test. Jadi mungkin ada tes selanjutnya dari ini surat lamaran. Setelah surat lamaran biasanya kalau diterima itu ada tes ataupun interview, itu dia siap kapanpun. Jadi nomor 1 sampai 10 soalnya udah Sekian ya untuk tadi materi application letternya. Semoga bisa membantu kalian untuk mempelajari materi, dan juga jangan lupa untuk ditambah juga materi-materi yang bisa kalian cari sendiri ya di internet. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.